Jadi, ya, sebelumnya saya ingin mengatakan, dulu sebelum kawan-kawan bikin Gelora, bikin partai PKS, kebijakan utamanya itu sangat pro liberalisasi. Karena terlalu percaya dengan orang seperti Sri Mulyani dan kebijakan-kebijakannya, PKS pendukung liberalisasi. Harusnya kan enggak lah, partai seperti PKS atau Gelora harusnya menonjolkan kemandirian, kedaulatan. Di Turki itu pemerintahnya kayak begitu, Erdogan. Pemerintahnya itu mencoba agar Turki semakin mandiri, semakin berdaulat di dalam berbagai bidang. Ini malah aktivis PKS, termasuk aktivis yang sekarang jadi aktivis Gelora, itu sangat pro liberalisasi. Nah, mudah-mudahan itu masa lalu, bukan masa sekarang. Harusnya belajar dari proses itu. Nah, saya kembali dulu, kenapa sih Indonesia secara konstitusi memang tidak mau menganut sistem ekonomi liberal, apalagi yang ugal-ugalan. Karena kebanyakan tokoh-tokoh pendiri Republik Indonesia waktu itu kuliah di Eropa, di Belanda, di Prancis, pada saat sedang terjadi depresi ekonomi. Ekonomi dunia anjlok hampir 10% ke bawah gitu. Jadi mereka melihat sisi dan bahaya dari liberalisasi yang ugal-ugalan, terlalu spekulatif. Itulah kenapa mereka menolak model ekonomi seperti itu, tapi juga menolak model ekonomi komunis, ya, sehingga mencari jalan tengah. Jalan tengahnya itu apa? Yaitu ekonomi Undang-Undang Dasar 45 yang sengaja dibuat, didesain sebagai negara kesejahteraan. Negara yang mampu mensejahterakan rakyatnya, makin lama kehidupannya makin baik. Banyak contoh dan variasi dari negara yang mengambil jalan tengah ini. Sama negara-negara Skandinavia, ya kan? Itu mengambil jalan tengah sehingga kesejahteraan rakyatnya dan fasilitas sosialnya dan tingkat kebahagiaan rakyatnya termasuk terbaik di dunia di Skandinavia. Nah, itulah juga alasan kenapa mereka draft pasal 33 bahwa sumber daya alam harus dimiliki oleh rakyat, dikuasai oleh negara, pelaksananya bisa swasta. Ya, karena kalau negara kapitalis, sumber daya alam ya pemilik siapa yang menguasai tanah di atasnya. Tapi kita unik, itu dimiliki oleh negara. Apa manfaatnya? Pada tahun 70-an, 80-an, pemerintahan Pak Harto, sumber utama APBN sampai 85% adalah sektor oil dan gas. Ya. Nah, di mana pengaturannya diatur dengan sistem bagi hasil atau production sharing. Jadi, setelah dipotong ongkos-ongkos, dibagi untung bersihnya, negara dapat 85%, swasta asing atau domestik dapat 15%. Itu aja mereka udah senang swastanya. Sehingga 85% dari penghasilan negara pada waktu tahun 80-an itu dari APBN. Karena harga oil naik dari tadinya hanya $3, $6, naik ke $60. Nah, sehingga Pak Harto panggil menterinya, Wijoyo dan kawan-kawan. Saya pengen rakyat kita ini dapat manfaat dari sumber daya alam ini. Bagaimana caranya? Akhirnya tim ekonominya merancang program SD Impres.
yang sangat bermanfaat. Merancang program buku gratis untuk anak SD, merancang puskesmas, posyandu, infrastruktur, dan lain-lain. Jelas sekali rakyat menarik manfaat dari keberadaan sumber daya alam. Tapi sejak berapa lama terakhir, sumber daya alam di luar oil dan gas seolah-olah jadi milik swasta. Inilah pengkhianatan terhadap Undang-Undang Dasar 45. Dan teman-teman yang dulu aktif di PKS, diam aja tuh. Ya, saya minta Kulera jangan diem doang dong. Ya, kenapa? Saya berikan contoh. Harga batu bara kan setahun terakhir naik dari $60 ke $300. Raja-raja batu bara jadi kaya dadakan tanpa ngapa-ngapain. Itu nomor satu, si namanya Kwok, orang Malaysia, punya tambang batu bara besar di Indonesia. Dia tidur aja, harta kekayaannya nambah 147 triliun. Nah, di negara kapitalis, Amerika, Eropa, kalau ada istilahnya kaya dadakan atau keuntungan dadakan, windfall profit, itu dikenakan pajak windfall. Yaitu bisa sebesar 30-40%. Nah, kalau kita menggunakan pajak 40%, dari si Kwok aja negara terima 60 triliun. Belum dari raja-raja batu bara lainnya, bisa ratusan triliun. Pemerintah Jokowi bukannya majakin yang sebetulnya hak rakyat ini kepada oligarki, karena mereka pengabdi oligarki, quote unquote bonekanya oligarki, nggak pernah berani menyentuh ini. Yang disentuh itu naikin BPJS, sudah naikin lagi, naikin PPN, maunya waktu itu 15%, dikritik sama kawan-kawan yang progresif, akhirnya mundur jadi 11%. Karena pemerintah ini selalu tekniknya itu tes ombak dulu. Kebijakannya sangat anti rakyat kebanyakan, merugikan rakyat biasa. Tapi begitu ada yang ngeramein, mundur lagi, kayak kompor listrik gitu. Jadi saya minta kita jangan diem aja kalau dia ngaco-ngaco. PKS kan pengen menang, mana suaranya? Maksudnya Gelora pengen menang. Ada kebijakannya. Kok banyakan kita yang non partai yang ngomong begini begitu, harusnya kan Gelora dong, iya kan? Kalau mau menang gitu. Nah, supaya beda sama partai yang lain. Nah, kemudian dinaikinlah BBM. Padahal nggak perlu naik, sekarang harganya lagi turun di seluruh dunia, iya kan? Kemudian tarif listrik juga sama, harusnya diturunin dan sebagainya. Bahkan rakyat, mayoritas rakyat kita kalau mau menikmati rokok kan belinya ketengan, dilarang sama mereka, harus beli bungkus supaya pajaknya masuknya lebih jelas. Coba, sadis kan ini? Jokowi Sri Mulyani sadis banget gitu loh. Rakyat mau nikmatin sedikit fasilitas kesehatan, pendidikan, lain-lain, dia sibuk naikin harganya, pajaknya. Sementara untuk oligarki yang sebetulnya menguasai sumber daya alam secara tidak sah ini, nggak berani ngapa-ngapain. Kelihatan banget mereka boneka daripada oligarki. Nah, Gelora ngomong dong. Nggak gue lihat tuh tokoh-tokoh Gelora ngomong soal begini. Nah, coba kita perhatikan negara-negara seperti Dubai, Uni Arab Emirat, Saudi Arabia. Rakyatnya dapat pendidikan gratis sampai universitas, kesehatan, tunjangan, dan lain-lain. Apakah karena sistemnya Islam? Enggak juga. Banyak negara Islam tetap aja kere itu. Iya kan? Nah, negara-negara ini bisa kaya raya karena ada sumber daya alam.
minyak bumi dan gas. Uni Arab Emirat, Dubai, itu dari gas. Engineer yang kerja di situ, anak-anak lulusan Indonesia, lulusan ITB ada 400-500 orang. Oke. Nah, Jadi, kenapa bisa rakyatnya dapat pendidikan gratis, kesehatan gratis? Karena sumber daya alamnya dikuasain oleh negara. Memang betul, sebagian besar dari manfaat kekayaan alam itu dinikmati oleh keluarga raja. Mungkin lebih dari 50%-nya. Tapi rakyatnya dapat manfaatnya. Kesehatan gratis, pendidikan gratis. Demikian juga dengan di Norwegia. Ya kan? Di situ sumber daya alam dikuasai, dikelola oleh negara, sehingga bisa tuh nyediain pendidikan gratis sampai universitas, kesehatan, fasilitas sosial. Jadi oke. poinnya kita harus laksanakan pasal 33 itu. Ya, bisa dengan uh, apa? Dengan pajak windfall, tapi bisa juga dengan production sharing, kayak oil and gas. Iya kan? Oke. Mungkin swastanya dapat lebih gede lah, dapat 30% dan sebagainya. Nah, Iya. kalau ngomong ekonomi hari ini, banyak para analis itu yang ngomong ekonomi baik-baik saja. Mohon maaf, yang baik itu orang kaya, yang baik itu yang menengah atas. Data statistiknya, tabungan milik di atas 100 juta naiknya banyak banget. Justru karena krisis, mereka malah makin kaya. Tapi ekonomi rakyat Indonesia, mayoritas, itu susahnya banget. Apalagi harga-harga naik dan sebagainya. Jadi jangan ngomong ekonomi, ekonomi Indonesia baik, tumbuhnya 5,4%. Come on, yang paling gede menikmati pertumbuhan ekonomi itu adalah yang gede-gede, ya, apalagi oligarki. Tapi rakyat kita mah nggak dapat sepeser pun dari perbaikan ekonomi quote unquote makro itu. Terima kasih.